got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the wall. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Azhar. Saya dari kelas 007 reguler CS. NIM saya 2310905670. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Pamulang PSDQ Serang. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen akuntansi. Terima kasih. Di sini ada soal dan tugas dari dosen pengantar manajemen, yaitu diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat setiap transaksi. Yang kedua, lakukan pemindahan buku besar. Dan yang ketiga, susunlah neraca saldo. Pada tanggal 3 Desember 2015, Tuan Adinda menyetorkan modalnya sebesar 20 juta untuk menjalankan usahanya akuntan publik. Nah, di jurnal umum ini pada tanggal 3 itu masuk ke debitnya itu kas, masuk. Debitnya itu 20 juta dan untuk modal dikredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 4 Desember 2015, KP Adinda memberikan jasa kepada kliennya untuk menerima kas sebesar 6 juta. Nah, untuk di jurnal umum ini pada tanggal 4 itu masuknya ke kasnya itu di debit sebesar 6 juta dan untuk di sini tulisannya memberikan jasa. Nah, di keterangan jurnal umum memberikan jasa itu sama dengan pendapatan jasa sebesar 6 juta tetapi dikredit. Pada tanggal 7 Desember 2015, KAP Adinda memberikan pada kliennya tetapi belum menerima uangnya sebesar 2.400.000. Nah, di situ di keterangan tanggal 7 yang pertama itu piutang. Piutang itu orang yang berhutang kepada kita. Nah, klien ini belum menerima uangnya, jadi itu masuknya di debit. Dan yang kedua itu pendapatan jasa. Itu masuknya di kredit. Pada tanggal 10 Desember 2015, KAP Adinda membayar tunai beban sewa kantor sebesar 1.800.000, gaji karyawan 3 juta, dan telepon atau listrik sebesar 1 juta. Nah, di keterangan jurnal umum yang pertama itu ada beban sewa. Beban sewa itu dibayar secara tunai, berarti masuknya ke debit. Debitnya itu 1.800.000. Nah, untuk yang kedua itu beban gaji karena dia menggaji karyawan sebesar 3 juta. Dan untuk yang ketiga, beban telepon dan listrik itu sebesar 1 juta. Jadi, kas keseluruhannya itu sebesar 5.800.000 tetapi ditaruh di kredit. Pada tanggal 12 Desember 2015, dibeli kertas dan perlengkapan lainnya sebesar 2.400.000. Nah, itu termasuknya perlengkapan. Perlengkapan itu ditaruh di debit. Sedangkan kas itu kan uang keluar, jadi dia ditaruh di kredit. Nah, untuk tanggal 15 Desember 2015 dibeli peralatan kantor secara kredit dari PT Utama sebesar 3.600.000. Jadi di jurnal umum itu ditulis peralatan di debit 3.600.000 dan utang karena kantor ini dibayarnya secara kredit. Jadi utang itu ditaruh di kredit sebesar 3.600.000. Pada tanggal 17 Desember 2015 dibayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun 12 bulan sebesar 600.000. Nah, untuk di tabel jurnal umum yang pertama itu asuransi dibayar di muka sebesar 600.000 dan kas sebesar 600.000. Pada tanggal 20 Desember 2015 dibayar utang dagang kepada PT Utama sebesar 2 juta dan iuran kebersihan sebesar 150.000. Nah, di tabel jurnal umum ini utang dagang itu sebesar 2 juta di debit. Beban iuran kebersihan sebesar 150.000. Jadi total keseluruhannya itu ditaruh di kas sebesar 2.150.000, itu naruhnya di kredit.
Pada tanggal 21 Desember 2015 diterima uang muka sebesar 1.200.000 dari klien. Nah, itu termasuk kas itu di debit, dan untuk pendapatan jasanya itu dikredit sebesar 1.200.000. Pada tanggal 24 Desember 2015 diterima uang dari penagihan piutang sebesar 800.000. Nah, itu masuknya ke kas sebesar 800.000 itu di debit dan piutang karena kita nagih orang tersebut sebesar 800.000 di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2015, Tuan Adinda mengambil uang sebesar 2.200.000 untuk kepentingan pribadinya. Nah, itu masuknya priv dan 2.200.000 di debit dan kas 2.200.000. Jadi total debit keseluruhan sebesar 47.150.000 dan untuk kredit 47.150.000. Jadi debit dan kredit ini harus balance ya. Nah, untuk yang kedua itu kita masuk ke buku besar. Di buku besar itu yang pertama kita nulis nama akunnya itu kas dari tanggal 3 sampai tanggal 31 Desember. Nah, untuk tanggal 3 Desember 2015 yang pertama modal awal sebesar 20 juta di debit. Saldonya itu masuknya ke debit. Yang untuk kedua, tanggal 4 Desember 2015 penerimaan jasa masuknya di debit, yaitu sebesar 6 juta. Jadi saldo debitnya bertambah karena dia ditaruh di debit. Nah, untuk tanggal 10 Desember 2015 membayar beban sebesar 5.800.000. Nah, membayar bebannya ini kredit. Jadi untuk di debitnya saldo debitnya itu 26 dikurang 5.800.000, jadinya 20.200.000. Nah, untuk yang keempat, tanggal 12 Desember 2015 membeli perlengkapan sebesar 2.400.000 di kredit. Jadi saldo debitnya itu berkurang dari 20.200.000 dikurang 2.400.000 jadi 17.800.000. Nah, untuk yang kelima ini tanggal 17 bulan Desember 2015 membayar beban. Nah, membayar bebannya ini dikredit sebesar 600.000. Jadi saldo debitnya berkurang lagi dari 17.800 dikurang 600.000 jadinya 17.200.000. Dan untuk yang keenam, tanggal 20 Desember 2015 membayar utang dan beban sebesar 2.150.000. Nah, itu ditaruh di kredit. Jadi saldo debitnya kita berkurang dari 17.200.000 menjadi 15.050.000 karena dikurang 2.150.000. Nah, untuk yang ke-7, tanggal 21 Desember 2015 menerima jasa sebesar 1.200.000 di debit. Jadi saldo debit kita bertambah karena menerima jasa ini ditaruhnya di debit. Dari total 15.050.000 ditambah 1.200.000 menjadi 16.250.000. Dan untuk yang ke-8, tanggal 24 Desember 2015 menerima pendapatan sebesar 800.000 di debit. Jadi saldo debit kita bertambah lagi dari 16.250.000 menjadi 17.050.000 karena ditambah 800. Yang ke-9, tanggal 31 Desember 2015 pengambilan pribadi. Jadi pengambilan pribadinya ini secara kredit. Jadi saldo debitnya berkurang 17.050.000 dikurang 2.200.000 menjadi 14.850. Nah, untuk yang kedua, nama akunnya itu modal. Jadi pada tanggal 3 Desember 2015 modalnya itu ditaruhnya di kredit secara terpisah. Untuk yang ketiga, nama akunnya itu pendapatan. Pendapatan di sini ada 3. Di tanggal 4 Desember 2015 dikredit sebesar 6 juta
di tanggal 7 Desember 2015 dikredit sebesar 2.400.000 dan pada tanggal 21 Desember 2015 dikredit sebesar 1.200.000. Nah, untuk yang keempat ini nama akunnya ini beban. Beban di sini ada 2. Di tanggal 10 Desember 2015 yang pertama itu beban sewa sebesar 1.800.000 di debit. Yang kedua ini beban gaji karyawan sebesar 3 juta. Dan untuk yang ketiga ini beban telepon atau listrik sebesar 1 juta. Jadi saldo debitnya ini sebesar 5.800.000. Nah, untuk yang kedua ini tanggal 20 Desember 2015 yaitu beban iuran di debit sebesar 150.000. Jadi saldo debitnya ini bertambah karena beban iuran ini di debit. Jadi sebesar 5.950.000. Nah, untuk yang ketiga ini neraca saldo. Nah, dari keseluruhannya itu yang terakhir ini di neraca saldo. Nah, yang pertama ini nama akunnya kas. Kas itu di debit sebesar 14.850.000 karena total keseluruhan di buku besar itu 14.850. Nah, untuk yang kedua modal itu dikredit sebesar 20 juta. Nah, untuk yang ketiga ini pendapatan. Jadi pendapatan keseluruhannya itu sebesar 9.600.000 dikredit. Nah, untuk yang keempat beban itu ditaruh di debit sebesar 5.950.000. Yang kelima itu ada piutang di debit sebesar 1.600.000. Yang keenam itu ada perlengkapan sebesar 2.400.000. Yang ketujuh ada peralatan sebesar 3.600.000. Kedelapan itu ada utang itu ditaruhnya di kredit sebesar 1.600.000. Untuk yang kesembilan ada asuransi dibayar di muka sebesar 600.000 dan privo di debit sebesar 2.200.000. Jadi total keseluruhannya di debit itu 31.200.000 dan untuk kredit 31.200.000. Jadi total keseluruhannya balance. Terima kasih. Audio Jungle.